warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa Rahmawati dengan NIM D1A020059 dari kelas C, Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi, tahun pelajaran 2021. Oke, dalam hal ini, pada mata kuliah Agroklimatologi, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Made Deviani 2 MS, di sini saya akan membahas beberapa sub materi. Yang pertama yaitu ada materi pembentukan hujan dan klasifikasi iklim. Oke, sebelumnya kita akan bahas satu persatu dari materi pembahasan ini. Kita akan membahas terkait pembentukan hujan terlebih dahulu. Nah, ketika kita akan membahas mengenai pembentukan hujan, kita harus mengetahui dulu apa sih itu hujan. Hujan itu merupakan peristiwa turunnya butir-butir air dari langit ke permukaan bumi akibat terjadinya kondensasi. Hujan juga diukur sebagai tinggi air yang jatuh di permukaan bumi yang datar dalam periode waktu tertentu. Nah, kemudian proses pembentukan hujan sendiri terdiri dari penguapan atau evaporasi, yang dimana proses perubahan air yang berwujud cair menjadi gas sehingga air berubah menjadi uap-uap air dan memungkinkannya untuk naik ke atmosfer bumi. Setelah melalui proses penguapan atau evaporasi, selanjutnya adalah proses kondensasi atau pengembunan, di mana pada proses kondensasi ini terjadilah uap air tersebut berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil. Setelah melalui dua proses ini, kemudian ada yang dinamakan dengan proses presipitasi. Proses ini merupakan proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Selanjutnya, ada beberapa tipe-tipe hujan. Berdasarkan ukuran butirnya, tipe-tipe hujan ada hujan gerimis, hujan salju, hujan es, dan hujan deras. Kemudian, berdasarkan penyebab terjadinya, ada hujan muson, hujan siklonal, hujan zenital atau konveksi, hujan orografis, hujan frontal, hujan asam, dan hujan buatan. Selanjutnya, ada pola curah hujan di Indonesia. Nah, dapat kita lihat bagaimana pola curah hujan di Indonesia. Berdasarkan pola umum terjadinya, terdapat 3 tipe curah hujan di Indonesia, yakni tipe ekuatorial, tipe monsun, dan tipe lokal. Oke, itulah tadi beberapa materi pembahasan terkait pembentukan hujan. Di sini ada beberapa soal terkait pembahasan tersebut. Di antaranya, mengapa atau kenapa sih siklon tropis itu terjadi di laut? Kemudian, mengapa hujan dapat merangsang tsunami? Bagaimana hubungan tsunami dengan hujan? Dan bagaimana pula pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan bumi? Bagaimana pengaruh gelombang panjang atau pendek dan hubungannya dengan tsunami? Dan bagaimana proses perubahan siklon ke daratan? Serta bagaimana juga perbedaan laut, lautan, dan samudra. Kita akan bahas satu persatu terkait soal berikut. Pertama, kita akan membahas kenapa siklon tropis ini terjadi di laut. Oke, sebelumnya siklon tropis ini diartikan sebagai badai berkekuatan besar dengan radius atau jangkauan rata-rata mencapai 150-200 km. Nah, siklon tersebut terbentuk di atas lautan luas yang memiliki suhu permukaan laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Nah, biasanya terjadi di wilayah perairan Atlantik Barat, Pasifik Timur dan Selatan, Samudra Hindia, serta Australia. Siklon ini berbentuk spiral yang di dalamnya terdapat aktivitas awan, angin, serta badai petir. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya memiliki kecepatan lebih dari 63 km per jam. Pada umumnya, masa hidup siklon tropis ini berkisar antara 3-8 hari, di mana siklon tropis ini akan melemah serta hilang pada saat bergerak memasuki wilayah perairan yang dingin atau daratan. Nah, di Indonesia sendiri,
Siklon tropis pertama kali terjadi pada April 2008 di perairan barat daya Samudra Hindia. Di perairan barat daya Bengkulu, Samudra Hindia. Nah, siklon ini diberi nama siklon tropis Durga, yang mana diambil dari tokoh perwayangan yang ada di Jawa. Untuk proses terbentuknya siklon tropis ini tumbuh di perairan sekitar wilayah tropis yang memiliki suhu permukaan laut yang hangat. Nah, pada tahap awal pembentukannya, suhu permukaan laut yang hangat akan menyebabkan sistem tekanan rendah di wilayah tersebut, di mana hal inilah yang mengakibatkan terbentuknya kumpulan awan-awan konvektif atau awan cumulonimbus. Kemudian, awan-awan tersebut membentuk sabuk melingkar, yang mana tekanan udara permukaan akan menurun mencapai kurang dari 1000 milibar. Sementara itu, kecepatan angin maksimum akan meningkat hingga mencapai lebih dari 60 km per jam. Kemudian, pada tahap selanjutnya, bentuk siklon tropis cenderung lebih stabil, di mana pada pusat siklon terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin yang relatif rendah tanpa adanya awan. Nah, wilayah ini disebut dengan mata siklon. Nah, mata siklon ini dikelilingi dengan dinding berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan hingga 16 km. Di wilayah ini juga terdapat kecepatan angin tertinggi serta hujan terbesar. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 2. Di sini saya menggabungkan dua soal sekaligus karena menurut saya soal nomor 2 dan nomor 3 ini saling berkaitan. Hujan yang dapat merangsang tsunami dan bagaimana hubungan tsunami dengan hujan. Nah, dari beberapa artikel yang saya baca, dikutiplah bahwa fenomena awan arkus merupakan hal yang lazim, tetapi jarang terjadi atau fenomena langka. Meskipun awan arkus ini tidak berbahaya, tetapi memiliki potensi menimbulkan hujan yang deras, yang disertai dengan petir atau kilat dan angin yang kencang. Kemudian, awan arkus ini tidak ada kaitannya dengan potensi gempa ataupun tsunami. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa hujan yang deras dengan disertai badai dan petir tidak menimbulkan tsunami. Nah, sedangkan dalam beberapa sumber menjelaskan bahwa fenomena alam yang dapat menyebabkan tsunami itu diantaranya ada gempa bumi di bawah laut, kemudian letusan gunung berapi, longsor bawah laut, hantaman meteor. Nah, kemudian itulah terkait soal nomor 2 dan nomor 3. Kita akan masuk ke soal nomor 4. Bagaimana pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan bumi? Oke, di sini ada gambar yang menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya efek rumah kaca. Jadi sobat-sobat sekalian, secara alamiah, cahaya matahari yang menyentuh permukaan bumi akan berubah menjadi panas yang menghangatkan bumi. Nah, yang mana nantinya sebagian dari panas ini akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke luar angkasa sebagai radiasi inframerah gelombang panjang. Nah, sebagian panas sinar matahari yang dipantulkan itu akan diserap oleh gas-gas di atmosfer yang menyelimuti bumi. Oke, sehingga panas sinar tersebut tertangkap di atmosfer bumi tadi. Peristiwa inilah yang dikenal dengan greenhouse effect atau efek rumah kaca. Mengapa? Karena peristiwanya sama dengan rumah kaca, yang mana panas yang masuk akan tertangkap di dalamnya tidak dapat menembus keluar kaca, sehingga dapat menghangatkan seisi rumah kaca tersebut. Nah, jadi seperti itu.
Nah, peristiwa alam ini tadi menyebabkan bumi menjadi hangat dan layak untuk ditempati manusia. Mengapa? Karena apabila tidak ada efek rumah kaca tersebut, maka suhu permukaan bumi akan 33 derajat Celcius lebih dingin. Namun, jika gas-gas ini berlebih juga di atmosfer dan berlanjut, akibatnya juga akan terjadi pemanasan bumi uh, yang berkelebihan dan akan semakin berlanjut. Jadi efek rumah kaca ini sebenarnya disebabkan karena naiknya konsentrasi karbon dioksida. Nah, kita dapat melihat dari gambar ini. Nah, naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer tadi terjadi karena kenaikan pembakaran bahan bakar minyak atau BBM, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya, yang mana telah melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut untuk mengabsorpsinya. Nah, bahan-bahan di permukaan bumi yang berperan aktif untuk mengabsorpsi tadi, mengabsorpsi hasil pembakaran tadi, ialah tumbuhan, hutan, dan laut. Kemudian, ketika cahaya matahari mengenai atmosfer dan permukaan bumi, maka sekitar 70% dari energi tersebut tetap tinggal di bumi, yang mana akan diserap oleh tanah, lautan, tumbuhan, serta benda-benda lainnya. Kemudian, 30% sisanya tadi dipantulkan kembali melalui awan, hujan, dan permukaan reflektif lainnya. Namun, panas yang 70% ini tadi tidak selamanya ada di bumi. Karena jika demikian, maka suatu saat bumi kita akan menjadi bola api. Oleh karena itu, benda-benda di sekitar planet yang menyerap cahaya matahari seringkali meradiasikan kembali panas yang diserapnya tadi. Nah, sebagian panas tersebut masuk ke ruang angkasa, ditinggalkan di sana dan akan dipantulkan kembali ke bawah permukaan bumi ketika mengenai zat yang berada di atmosfer, seperti karbon dioksida, gas metana, serta uap air. Panas tersebut inilah yang membuat permukaan bumi tetap hangat daripada di luar angkasa. Mengapa? Karena energi lebih banyak yang terserap dibandingkan dengan yang dipantulkan kembali. Nah, itulah tadi peristiwa yang disebut dengan efek rumah kaca. Jadi, semakin banyak jumlah gas rumah kaca yang berada di atmosfer tadi, maka semakin banyak pula panas matahari yang tertangkap di permukaan bumi. Hal ini mengakibatkan suhu permukaan bumi akan naik. Sudah disebutkan bahwa efek rumah kaca terjadi karena emisi gas rumah kaca. Nah, meningkatnya gas rumah kaca tersebut dikontribusi oleh hal-hal berikut, seperti energi, kehutanan, peternakan dan pertanian, sampah, dan lain sebagainya. Nah, efek rumah kaca ini juga akan mengakibatkan meningkatnya suhu air laut, sehingga air laut tersebut mengembang dan terjadinya kenaikan permukaan laut yang mengakibatkan negara yang berupa kepulauan akan mendapat pengaruh yang sangat besar. Contohnya, seperti di Indonesia. Jadi, pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan di bumi, jika bumi tidak memiliki gas rumah kaca, maka suhu di bumi akan terlalu dingin untuk kehidupan makhluk di dalamnya. Sebagai contoh, planet Mars. Sobat-sobat sekalian dapat mengetahui bahwa planet Mars ini tidak memiliki gas rumah kaca. Nah, sehingga suhu di sana berada di sekitar minus 30 derajat Celcius. Jika suhu yang sama terjadi di bumi, tentu tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup di bumi. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan bumi. Selanjutnya kita bahas terkait soal berikut, yaitu bagaimana pengaruh gelombang panjang atau pendek dan hubungannya dengan tsunami. Oke, kita bahas perlahan. Gelombang yang terjadi di laut sebenarnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau tipe gelombang.
Perbedaan jenis atau tipe gelombang ini berdasarkan gaya yang membangkitkannya. Pertama ada gelombang angin, yang mana gelombang ini merupakan gelombang yang terjadi karena dibangkitkan oleh angin, termasuk jenis gelombang pendek. Mengapa? Karena besarnya periode gelombang ini mulai beberapa detik sampai dengan beberapa menit. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan gelombang pasang surut, yang merupakan gelombang yang terjadinya tadi disebabkan oleh gaya tarik-menarik benda-benda langit, terutama matahari dan bulan. Nah, gelombang ini termasuk jenis gelombang panjang. Mengapa? Karena periode gelombangnya adalah kisaran beberapa jam sampai dengan beberapa tahun. Dikaitkan dengan gelombang tsunami atau hubungannya dengan tsunami, jadi gelombang ini, gelombang tsunami, gelombang yang terjadinya karena adanya pergerakan massa air di laut yang disebabkan oleh letusan gunung berapi atau gempa yang terjadi di laut. Oke, itulah pengaruh gelombang panjang atau pendek dan hubungannya dengan tsunami. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih proses perubahan siklon ke daratan. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih bahwa siklon itu terjadi di laut. Nah, ada satu siklon di Indonesia yang pernah terjadi di Indonesia, itu siklonnya ke daratan. Bagaimana sih proses perubahan itu? Kita bahas sekarang. Jadi, siklon tropis tadi kita ingat kembali, tumbuh di perairan sekitar wilayah tropis yang memiliki suhu permukaan laut yang hangat. Nah, pada tahap awal pembentukannya, suhu permukaan laut yang hangat akan menyebabkan sistem tekanan rendah di wilayah tersebut, di mana hal ini mengakibatkan terbentuknya kumpulan awan-awan konvektif atau awan cumulonimbus. Nah, sebelumnya juga kita sudah mengetahui kan bahwa siklon tropis ini hanya bisa terbentuk di laut yang memiliki suhu permukaan laut yang hangat. Namun akan menghilang jika memasuki perairan dengan suhu dingin atau daratan. Nah, akan tetapi berbeda dengan siklon lainnya, siklon yang pernah terjadi di Indonesia yaitu siklon Seroja yang terjadi di Kupang pada bulan April lalu, itu bisa bergerak sampai ke daratan. Menurut Ketua BMKG, hal ini bisa terjadi karena ada kaitannya dengan pemanasan global yang menyebabkan perubahan suhu permukaan laut. Nah, perubahan siklon ke daratan tadi terjadi akibat perubahan iklim global. Nah, di mana hal tersebut terjadi pada siklon Seroja tadi. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya suhu baik di udara maupun di muka air laut. Penyebab dari perubahan iklim global ini jika kita lihat adalah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca atau juga disebut dengan GRK di atmosfer. Jadi akibat dari gas ini, radiasi gelombang panjang yang panas itu tertahan. Akibatnya atmosfer bumi semakin memanas. Efek rumah kaca salah satu faktor yang mengakibatkan meningkatnya suhu air laut sehingga air laut mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut yang mengakibatkan negara yang berupa kepulauan akan mendapat pengaruh yang sangat besar. Nah, terbentuknya bibit siklon Seroja tadi diakibatkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah suhu muka laut yang semakin hangat di wilayah Samudra Hindia yang mencapai lebih dari 26,5 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius ataupun melebihi rata-rata. Nah, apabila terjadi kenaikan 2 derajat Celcius saja, itu sudah sangat signifikan untuk kondisi cuaca. Nah, kemudian suhu udara pada lapisan atmosfer menengah pada 500 milibar juga semakin hangat, lebih hangat dari 7 derajat Celcius. Nah, jadi kedua hal ini meningkatkan kelembaban udara serta
juga mengakibatkan naiknya tekanan udara. Akibatnya terjadilah aliran angin karena sifatnya siklonik, yang artinya ada pusat kemudian dikelilingi oleh suhu udara yang lebih dingin. Maka terjadilah aliran massa udara atau angin yang sifatnya siklonik. Oke, itulah tadi proses perubahan siklon ke daratan. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan, apa sih perbedaan laut, lautan, dan samudra? Oke, di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laut itu adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi serta membagi daratan menjadi benua dan pulau. Sedangkan lautan merupakan kumpulan air asin yang luas dan berhubungan dengan samudra. Dan samudra sendiri merupakan laut yang sangat luas dan merupakan massa air asin yang sambung-menyambung menyeliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Oke, kita sudah mencapai di akhir subtopik pembahasan pembentukan hujan. Selanjutnya kita akan membahas terkait klasifikasi iklim. Oke, jadi pada minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas klasifikasi iklim, di mana kita sudah merangkum materi yang disampaikan oleh kelompok penyaji kemarin. Ini adalah tabel perbedaan klasifikasi iklim. Di antaranya ada iklim matahari. Nah, iklim matahari ini merupakan klasifikasi iklim yang didasarkan oleh panas matahari yang diterima oleh bumi. Menurut iklim matahari, iklim di bumi itu dibagi menjadi 4. Ada tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Sedangkan menurut iklim Peng yang disusun berdasarkan keadaan air yang sangat penting, itu dibagi menjadi 3 tipe iklim utama dengan masing-masing 2 kelas tiap tipe utamanya, yaitu iklim humid dengan kelas tipe iklim polar dan iklim peritis. Kemudian ada iklim kering dengan kelas tipe iklim semi-arid dan tipe iklim arid. Dan tipe yang ketiga itu ada iklim salju dengan kelas tipe iklim semi salju dan tipe iklim salju penuh. Sedangkan menurut iklim Leng, yang didasarkan pada perbandingan antara hujan dan derajat panas, data hujan yang dipakai adalah hujan tahunan dalam satuan milimeter. Dan derajat panas yang dipakai adalah suhu rata-rata tahunan dalam satuan derajat Celcius. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan iklim Köppen. Klasifikasi yaitu iklim Köppen. Iklim Köppen ini merupakan pengelompokan iklim berdasarkan pada rata-rata curah hujan dan temperatur. Nah, klasifikasi iklim ini dibagi menjadi 5 tipe dan masing-masing tipe menggunakan huruf dengan simbolnya. Selanjutnya ada iklim menurut Thorndike yang didasarkan pada batas-batas kehidupan vegetasi menggunakan 2 unsur utama, yaitu presipitasi dan evaporasi, sebagai parameter untuk menentukan klasifikasi iklim. Sedangkan iklim menurut Moore, yang mana dikhususkan untuk iklim di Indonesia, didasarkan pada penerapan sistem klasifikasi Köppen di Indonesia yang kurang begitu tepat. Jadi iklim menurut Moore ini berdasarkan tingkat kebasahan tanah yang diduga dengan jumlah curah hujan bulanan. Kemudian ada iklim Junghol yang merupakan klasifikasi iklim berdasarkan ketinggian dan vegetasi di kawasan tertentu. Pada klasifikasi ini, iklim dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada zona dingin, zona sejuk, zona sedang, dan zona panas. Ada juga klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, yang mana klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson ini berdasarkan curah hujan. Pada klasifikasi iklim ini, iklim dibagi menjadi 8 tipe. Ada tipe sangat basah, tipe agak basah,
tipe sedang, tipe agak kering, tipe sangat kering, dan tipe luar biasa kering. Nah, kita beralih ke klasifikasi iklim Oldman, yang mana merupakan klasifikasi iklim yang menggunakan curah hujan sebagai acuannya. Jadi, dia juga menggunakan curah hujan sebagai acuannya. Perbedaannya dengan iklim Smith-Ferguson tadi adalah pada kriteria bulan basah dan cara menghitungnya. Di mana pada iklim Oldman ini, untuk menentukan tipe iklimnya, hanya perlu menentukan bulan basah dalam 1 tahun berdasarkan curah hujannya. Selanjutnya ada beberapa rumus terkait beberapa klasifikasi iklim yang telah saya jelaskan tadi. Nah, iklim matahari itu terbagi menjadi 4 tadi. Nah, ini pembagiannya, itu ada iklim tropis, mana dari 0 derajat sampai 23,5 derajat, iklim subtropis dari 23,5 derajat sampai 40 derajat, sedangkan iklim sedang itu berada di 40 derajat sampai 66,5 derajat, dan iklim dingin itu berada di 66,5 derajat sampai 40 derajat. Kemudian iklim Peng. Nah, kita dapat lihat bahwa seperti ini, di mana daerah arid ini dengan rata-rata kurang dari 40, yaitu tipe iklimnya daerah arid. Keterangannya, tempat penguapan melebihi curah hujan. Sedangkan di daerah humid itu sama dengan 40-60, di mana penguapan kurang dari curah hujan yang ada. Sedangkan ternyata pada tipe iklim daerah perhumid dengan rata-rata lebih dari 60, itu diartikan bahwa curah hujan melebihi penguapan. Sedangkan pada daerah nival atau salju, daerah sama sekali tidak terjadi penguapan. Kemudian untuk mengetahui iklim Leng, kita dapat menggunakan rumus di mana faktor hujan sama dengan curah hujan tahunan berbanding terbalik dengan temperaturnya. Selanjutnya itu ada iklim Köppen. Kita dapat menghitungnya dengan rata-rata presipitasi tahunan dalam sentimeter berbanding terbalik dengan rata-rata suhu tahunan dalam Celcius yang dikurangkan dengan konstantanya. Sedangkan untuk iklim menurut Thorndike, kita dapat menghitung dengan rumus tersebut. Untuk iklim menurut Moore, kita dapat menggunakan rumus di mana penguapan sama dengan C itu adalah konstanta sebagai batas kekeringan, yaitu 60, plus faktor gradien tergantung tempat. Jadi faktor gradien ini, F ini tergantung tempatnya, dan R yaitu curah hujan bulanan dalam satuan milimeter. Kemudian ada iklim Jonghun. Nah, kita dapat menentukannya dengan ketentuan-ketentuan ini. Ada panas, sedang, sejuk, dan dingin. Sedangkan untuk iklim Smith-Ferguson, itu Q sama dengan rata-rata bulan kering berbanding terbalik dengan rata-rata bulan basah dikalikan dengan 100. Sedangkan untuk iklim Oldman tadi, kita berbeda dengan yang membedakannya adalah dengan Smith-Ferguson tadi, dia menentukan dengan bulan basah. Jadi ada tipe iklim A, B, C, D, dan E. Kita dapat melihat dari keterangan-keterangan ini. Itulah tadi beberapa klasifikasi iklim, perbedaan-perbedaannya, serta rumus-rumus yang dapat kita gunakan untuk menentukan berdasarkan klasifikasi-klasifikasi iklim yang ada. Selanjutnya kita akan masuk ke daftar-daftar siklon yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi di Indonesia kan banyak terjadi siklon tropis. Nah,
Ini diambil dari data tahun 2003. Pada tahun 2003 itu terjadi siklon tropis Jana pada 10 Desember sampai 12 Desember. Lokasinya di Samudra Hindia. Dapat kita lihat pada tabel-tabel ini, siklon Jana ini tekanannya rendah, tekanan terendahnya itu 950 mbar dengan kecepatan angin maksimum 155 km per jam. Terjadi di perairan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Kemudian beralih kepada tahun 2004. Nah, tahun 2004 ini ada 3 terjadi siklon tropis. Ada siklon Fei yang terjadi tanggal 16 Maret sampai 28 Maret. Kemudian itu terjadi di Laut Timur Samudra Hindia dengan tekanan terendah 950 mbar, kecepatan angin maksimum 215 km per jam. Terjadi di perairan Timor Barat, Rote, Sumba, serta sebagian NTB. Sebelumnya terjadi pada tanggal 1 Januari sampai 5 Januari, yaitu siklon Raymond di Samudra Hindia dengan tekanan terendah 985 mbar dengan kecepatan angin maksimum 85 km per jam. Terjadi di perairan Timor Barat, Rote, Sumba. Nah, di sini kita mengetahui bahwa ada juga terjadi siklon Tim pada bulan Januari juga tahun 2004, yaitu 24 Januari sampai 25 Januari di Samudra Hindia. Area yang terdampak itu perairan Jawa Timur dan Yogyakarta. Kemudian beralih pada tahun 2006 ada Floyd yang terjadi tanggal 22 Maret sampai 27 Maret di Samudra Hindia. Area yang terdampak itu perairan Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Beralih ke tahun 2007 ada siklon Lee Ariel yang mana tanggal 13 November sampai 15 November di Samudra Hindia dengan tekanan terendah 984 mbar dengan kecepatan angin maksimum 95 km per jam, yang mana area terdampak yaitu perairan Kepulauan Mentawai serta Enggano. Dan tahun 2008 yaitu Rossi pada tanggal 20 April sampai 24 April di Samudra Hindia juga. Dapat kita baca sendiri daftar-daftar siklon yang pernah terjadi di Indonesia. Tak hanya itu, tahun 2008 juga terjadi siklon Durga, siklon Anika, yang juga terjadi di Samudra Hindia. Kemudian tahun 2009 itu ada siklon Gabriel, ada Kirili, dan di tahun 2010 ada Magda, ada Sen, dan Anggrek. Nah, dari beberapa siklon yang kita sebutkan tadi, yang kita bahas tadi, tidak menimbulkan korban yang meninggal. Kita coba lihat daftar selanjutnya, yaitu pada tahun 2013 ada siklon Narale di Samudra Hindia, kemudian ada Victoria di Samudra Hindia juga, dan ada Alessia di Samudra Hindia juga. Mana pada 2013 terjadi pada bulan Januari, April, dan November. Kemudian pada tahun 2014-nya ada yang dinamakan dengan siklon Gillian. Lokasinya itu di Teluk Carpentaria, Samudra Hindia. Terjadi pada bulan Maret. Dan pada bulan Desembernya ada lagi yaitu siklon Bakung. Tahun 2014 juga terjadi di Samudra Hindia lokasinya. Kemudian pada tahun 2016 yaitu siklon Yevette yang terjadi pada bulan Desember di Samudra Hindia. Nah, pada tahun 2017 juga terjadi siklon tropis yaitu siklon Ernie
di Samudra Hindia pada 7 April sampai 10 April. Dan terjadi lagi pada 27 April sampai 1 Mei yaitu siklon Francis, yaitu di Laut Arafura dan Laut Timor. Terjadi lagi pada bulan Novembernya tanggal 27 sampai 30 Desember, yaitu siklon Cempaka di Samudra Hindia dan siklon Dahlia juga di Samudra Hindia. Pada siklon Cempaka ini menimbulkan korban meninggal sampai 41 jiwa. Area yang terdampak itu ada Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2018 juga terjadi siklon tropis yaitu siklon tropis Markus, Nora, dan Flamboyan. Markus tadi lokasinya di Laut Timur, Samudra Hindia. Sedangkan Nora di Teluk Carpentaria dan Flamboyan juga terjadi di Samudra Hindia. Lanjut ke siklon Kenanga pada tahun 2018 juga di Samudra Hindia. 2019 ada siklon Riley dan Lili, yang mana Riley ini menimbulkan korban meninggal 1 jiwa. Kemudian pada tahun 2020 itu ada siklon Mangga pada bulan Mei tanggal 21 sampai 24 di Samudra Hindia. Setelah siklon Mangga ada juga yaitu siklon Sroja yang telah kita bahas tadi. Siklon Sroja ini yang membedakannya adalah ia masuk sampai ke daratan. Dia terjadi pada tanggal 5 sampai 12 April 2021. Lokasinya itu di Laut Sawu dengan tekanan terendah 971 mbar, kecepatan angin maksimumnya 130 km per jam. Menimbulkan korban yang meninggal 228 jiwa dengan area terdampak yaitu di Nusa Tenggara Timur, perairan Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Baru-baru ini BMKG juga melaporkan data terbaru mengenai perkembangan siklon tropis. Jadi pada Senin 22 November siang, BMKG melalui Jakarta Tropical Cyclone Warning (TCWC) melaporkan bibit siklon tropis 90S tumbuh menjadi siklon tropis Pedi. Jadi ini siklon terbaru. Dan pada Selasa 23 November pagi, siklon ini terpantau di Samudra Hindia Selatan, Jawa Tengah yang bertekanan 995 Pascal dengan kekuatan 40 knot atau 75 km per jam yang bergerak ke barat menjauhi wilayah Indonesia. Nah, dampak tidak langsung dari hal ini itu bagi cuaca di Indonesia, hujan sedang hingga lebat 24 jam di Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kemudian pada Rabu dini hari yaitu 25 November 2021, siklon tropis Pedi ini terpantau sudah punah. Jadi siklon tropis ini merupakan sistem bertekanan rendah dengan masa hidup rata-rata antara 3 hingga 18 hari. Jadi karena energi siklon tropis didapat dari lautan hangat, maka siklon tropis akan melemah atau punah ketika bergerak dan memasuki wilayah perairan yang dingin atau memasuki daratan. Jadi ini adalah siklon tropis terbaru. Kemudian ada juga siklon tropis dengan kerusakan terparah di dunia. Itu ada siklon bola di Bangladesh yang terjadi pada tahun 1970
diperkirakan menewaskan 3.000 hingga 500.000 orang. Siklon ini merupakan siklon tropis yang paling mematikan di dunia. Kemudian ada juga siklon tropis Vera di Jepang yang terjadi pada 26 September 1959 yang merupakan siklon yang paling menghancurkan di negara Jepang. Siklon ini melanda wilayah Teluk Ise, di mana menimbulkan dampak di Nagoya yang menewaskan lebih dari 50.000 orang, serta membuat 1,5 juta warga kehilangan rumahnya dan melukai hampir 39.000 orang. Selain itu ada juga siklon Mahina di Australia. Nah, menurut laman resmi pemerintah Australia, siklon Mahina ini adalah salah satu siklon yang paling mematikan dalam sejarah negara itu. Akibat badai ini lebih dari 300 orang meninggal. Nah, siklon ini terjadi pada tahun 1899. Saat siklon Mahina tiba, ada sekitar 1.000 pria dan wanita serta anak-anak berada dalam 8 kapal layar di Teluk Putri, Charlotte, dan Bathurst. Lebih dari setengah kapal hancur di malam hari, dan setidaknya 307 orang tewas. Selain itu ada juga siklon yang termasuk siklon terparah di dunia, yaitu siklon tropis Seroja di Indonesia. Mengutip dari Kompas ID, siklon raksasa pernah menerpa Flores dan menewaskan 1.500 orang pada 25 April 1973. Tak hanya itu, siklon Seroja yang terjadi pada April 2021 membuat 8.424 warga Nusa Tenggara Timur harus mengungsi. Jadi pengungsian terbesar diidentifikasi berada di Kabupaten Sumba Timur dengan jumlah 7.212 jiwa. Sedangkan Lembata sebanyak 958 orang, Rotendao sebanyak 672 orang atau warga, dan Sumba Barat mencapai 284 orang, Flores Timur mencapai 256 jiwa. Ini dikutip dari situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dan terakhir ada badai Ida di Amerika Serikat. Nah, beberapa bulan lalu badai Ida melanda beberapa waktu lalu badai Ida melanda Amerika Serikat dan menyebabkan banjir bandang. Setidaknya 41 orang tewas akibat banjir bandang yang dipicu oleh badai Ida di New York ini. Tak hanya itu, listrik di New Orleans sempat terputus total. Jadi badai ini termasuk ke dalam hurrikan kategori 4 dengan kecepatan angin 241,4 km per jam. Di 1990, Amerika Serikat juga pernah mengalami badai atau siklon tropis Galveston di Texas yang menewaskan setidaknya 8.000 orang. Dikutip dari Britannica, badai ini masuk dalam kategori 4. Oke, baiklah, itulah tadi beberapa pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang masih salah-salah, serta perkataan saya yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.